Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya 'alim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril ilmi wal fahmi, amma ba'd. Mukminin dan mukminat hafizakumullah, saudara-saudariku yang mulia, yang berbahagia, sungguh satu syukur yang tak terhingga atas taufik Allah kita diizinkan untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini, rumah Allah. Rumah Allah, tempat yang paling mulia di muka bumi, tempat Rasul mendidik para pemimpin, tempat Nabi melahirkan para pemimpin dunia. Satu syukur yang semoga menjadi modal untuk Allah menambahi nikmat berikutnya. Karena ketika kita bersyukur maka nikmat pun ditambah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita dengarkan barusan bahwa tema yang akan coba kita bahas adalah bagaimana Nabi melahirkan para pemimpin dunia. Hadirin, saya ingin berikan latar potretnya karena ini akan menambahi kita semangat untuk belajar hanya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan memang muslimin ini beruntung karena langsung diberi Allah makhluk yang paling mulia, teladan yang luar biasa, tidak ada duanya, dan semestinya kita langsung ke sana. Jadi semestinya apapun yang kita ingin pelajari langsung ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita semua tahu datang dari masyarakat Arab dan beliau Quraisy. Tetapi di percaturan dunia saat itu masyarakat Arab itu tidak dianggap sebagai sebuah masyarakat yang terhormat oleh percaturan dunia, tidak dianggap sebagai sebuah masyarakat yang maju. Karena apalagi kita semua tahu, bahkan Quran beberapa kali menyampaikan bahwa mereka masyarakat yang ummi. Masyarakat ummi adalah masyarakat yang tidak bisa baca tulis. Baca tulis saja tidak bisa. Dan itu firman Allah di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atha fil ummiyyin rasulam minhum. Masyarakat yang ummi, masyarakat yang tidak bisa baca tulis. Masyarakat yang mereka tidak dianggap oleh dua peradaban besar dunia saat itu yang menguasai bumi, yaitu masyarakat Persia dan Romawi. Masyarakat Persia menguasai wilayah timur, masyarakat Romawi menguasai wilayah barat. Romawi ada dua, Romawi Timur dan Barat. Romawi Timur ibu kotanya Konstantinopel, Istanbul hari ini, Turki. Dan masyarakat Barat ibu kotanya adalah Roma, Italia hari ini. Dan mereka juga pecah karena yang satu Kristen Ortodoks yaitu di Konstantinopel, dan yang satu adalah Kristen Katolik, dan mereka tidak pernah akur. Di sebelah timur ada Persia.
masyarakat besar, di tengahnya Jazirah Arab. Jazirah Arab ini tidak menarik, sama sekali tidak menarik, karena dia padang pasir ganas yang tidak ada penghasilan apa-apa, kecuali hanya di beberapa tempat. Mungkin ada wilayah pertanian umpamanya di kota Yathrib yang kemudian berubah kita kenal dengan Madinah setelah Rasul masuk ke kota itu. Intinya sama sekali tidak dianggap. Makanya bahkan nanti sampai Rasul sudah wafat, kemudian bahkan sudah berganti khalifah, Abu Bakar sudah diganti oleh Umar sekalipun, itu ketika muslimin dengan pasukannya pergi ke Romawi atau pergi ke Persia, di kepala orang-orang Romawi dan Persia itu masyarakat Arab tuh masih dianggap sebagai masyarakat yang terbelakang, lapar, kesini lagi nyari makan. Makanya begitu ketemu dialog dengan Panglima Muslim, mereka cuma bilang, nanti saya kasih kamu uang, saya kasih baju, pasukanmu semua saya kasih, sudah pulang saja. Makanya teman-teman tahu bahwa kalimat yang sangat dahsyat dan kuat yang disampaikan oleh Rib'i bin Amir ketika berhadapan dengan Panglima Persia. Kalimatnya begitu kuat. Kenapa kami datang ke sini? Linukhrijakum min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibad. Wa min sa'atid wa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Wa min jawril adyan ila adlil Islam. Kami datang ke sini itu ingin mengeluarkan kalian dari menyembah makhluk kepada menyembah Tuhannya makhluk. Kami ingin keluarkan kalian dari sempitnya dunia ini menuju luasnya dunia dan akhirat. Dan kami ingin mengeluarkan kalian dari kezaliman agama-agama menuju adilnya Islam. Kuat sekali kalimatnya. Jadi bukan nyari dinar, dirham atau sepotong baju. Jadi hadirin dirahmati Allah, segitunya mereka menganggap bahwa masyarakat Arab yang di sana juga ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan siapa-siapa. Maka ketika nanti, ini juga hikmah besar, ketika nanti muncul para pemimpin bumi dari kalangan para sahabat Nabi, didikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jelas ini bukan merupakan pemberian Persia atau pemberian Romawi, tapi ini asli merupakan didikan Islam. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat itu, Nabi mendidik para sahabatnya di kota yang kecil. Karena kota Yathrib saat itu, kota Madinah yang kita kenal, itu hanya sebuah kota kecil. Kalau Bapak Ibu lihat Masjid Nabawi hari ini dengan pagar Masjid Nabawi hari ini, ya itulah kurang lebih luasnya kota Yathrib di zaman Nabi. Hanya itulah. Bahkan itu saja sudah zaman Nabi sudah ada kebun kurma segala macam. Di dalam Masjid Nabawi itu yang hari ini masjid, bangunan masjidnya hari ini, itu dulu ada beberapa kebun kurma milik sahabat. Di bagian pintu belakang umpamanya dulu ada kebunnya Abu Talha, sangat terkenal dan sangat legendaris kebunnya yang dikenal dengan Bayruha. Begitu seterusnya, walaupun ada beberapa sahabat tinggal di luar pagar Masjid Nabawi itu. Dan seterusnya, artinya tidak besar, tidak perlu besar. Tetapi hasilnya ini yang berkualitas. Ini memang bukan masalah jumlah hadirin. Kita bisa merasakan hari ini, jumlah bisa besar muslim, tapi tanpa kualitas, gak apa-apain. Tidak ada karyanya. Kurang berapa banyak lagi jumlah muslim di negeri ini, Pak. Masyarakat Arab saja selalu heran, Pak, dengan jumlah Indonesia ini. Bagaimana negeri sangat jauh dari sumber wahyu, tetapi memiliki jumlah muslim yang luar biasa banyaknya. Itu bisa kita bayangkan sebanyak itu, Pak. Kan kemudian menjadi sebuah ironi ketika muslimin bahkan tidak menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Karenanya hadirin rahmati Allah, ini bukan hanya masalah jumlah. Saya sebutkan sekarang jumlahnya. Supaya kita tahu bahwa
mendidik generasi apalagi calon pemimpin itu, ini masalah kualitas. Masalah kualitas, bukan sekedar jumlah. Karena peradaban bumi itu nanti hadirin, sebelum saya sebutkan angkanya, peradaban bumi itu hadirin, itu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling akhir wafat dari kalangan para sahabat, yang paling akhir wafat itu kurang lebih tahun 109 Hijriah. 109 Hijriah. Itu sahabat masih ada yang paling terakhir wafat. Artinya itulah masa berakhirnya seluruh sahabat, dan persis seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi masih hidup, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa saat di Madinah itu kumpul para sahabat, kata Nabi, setelah 100 tahun ke depan sudah tidak ada lagi seorang pun di antara kalian yang hidup. Makanya betul bahwa sahabat itu 110, 109 dan selesai. Dan 109 itu hadirin, kalau hadirin pengen tahu peradaban Islam itu, kalau mungkin pernah mendengar nama Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, itu bukan sahabat. Bahkan posisinya itu cicitnya Umar bin Khattab. Tahu cicitnya? Siapa itu? Anak cucu, ya kan? Anak cucu. Cicit namanya betul? Anak cucu. Bahkan posisinya anak cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi bukan sahabat, kalangan tabi'in ya. Umar bin Abdul Aziz itu memimpin sampai tahun 101. 101, supaya hadirin punya bayangan dulu. Saat itu hadirin kekuatan muslimin dan wilayah kekuasaannya sudah sangat luas. Dan ajaib-ajaib, luar biasa. Dan kita tahu bahwa masa Umar bin Abdul Aziz itu sudah melebar timur ke barat, ke utara, ke selatan wilayah kekuasaannya. Bahkan sudah surat-suratan dengan Raja Palembang. Itu sahabat masih hidup, masih ada yang hidup. Disebutkan ada surat menyurat antara Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan Raja di Palembang yang minta dikirimi seorang ahli ilmu yang mengerti agama kalian supaya mengajari kami. Ibu kotanya saat itu di Damaskus. Itu masa-masa akhir kehidupan para sahabat. Dan itu sudah masa dinasti Bani Umayyah. Dan luar biasa, keadilan ditegakkan di masa itu sungguh sangat luar biasa. Salah satu kisah yang sangat legendaris adalah kisah tentang masuk Islamnya masyarakat negeri Samarkand. Negeri Samarkand masuk Islamnya. Nah, hadirin dirahmati Allah. Dengan keadaan seperti itu, maka ternyata kita bisa melihat para sahabat Nabi yang dididik oleh Nabi di Madinah, di Mekah kemudian lanjut ke Madinah itu, ternyata Nabi SAW mendidik dalam jumlah yang kalau dibandingkan dengan jumlah masyarakat bumi yang akan mereka pimpin, jumlahnya sangat sedikit. Sekali lagi ini bukan masalah jumlah, ini masalah kualitas. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala dan juga Imam Ibnu Abi Hatim berbeda sedikit pandangan tentang berapa jumlah sahabat Nabi sesungguhnya. Total jumlahnya berapa? Kalau kita ambil jalan tengahnya, kurang lebih jumlahnya 120.000 orang. 120.000 orang. Baik sahabat yang dengan Nabi bertemu sejak awal, begitu dekat dengan Nabi, kemana-mana bisa bertemu Nabi, atau sahabat yang cuma ketemu sekali dengan Nabi, kemudian beriman, kemudian tidak pernah ketemu lagi dan dia meninggal dalam keadaan beriman, itu sahabat. Itu hanya 120.000 orang lah kita ambil, 120.000 orang. 120.000 orang itu menurut hitungan seorang pakar sirah nabawiyah, Syekh Dr. Munir Ghadban rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwa dari 120.000 itu Nabi melahirkan 2.000 pemimpin. 2.000 pemimpin. Ini yang hadir berapa jumlahnya? Nah, pas.
ya kan? Artinya hadirin bahwa kalau ngelihat jumlah kepala orang yang sekarang hadir ini cukup untuk mimpin bumi. Tapi masalah kualitas. Nanti kita akan lihat, ini masalah kualitas orang. Jumlah segini cukup, bukan untuk Jawa Timur. Terlalu kecil Jawa Timur. 2.000 orang itu, menurut hitungan Imam An-Nasai, rahimahullah ta'ala, yang sampai pada posisi seorang mujtahid yang boleh mengeluarkan fatwa itu hanya 21 orang. Gak banyak. Yang kalau banyak itu sekarang di kita, karena setiap kita jadi mufti hari ini. Semua berfatwa di media sosial, gitu. Ini boleh, ini enggak boleh. Saya juga suka heran, hebat sekali mereka ini. Ini negeri para mufti. Semua orang keluarkan fatwa. Boleh enggak boleh, tanpa takut pada Allah sama sekali. Tanpa takut bahwa itu menjerumuskan dia masuk ke neraka. Begitu salah dia berucap. Karena itu diikuti, dibaca, didengar orang, bahkan orang taat pada kalimatnya. Mengerikan. Para sahabat itu kalau lagi kumpul hati ini kualitas orang juga. Kalau lagi kumpul gini nih, beberapa orang kumpul, datanglah orang bertanya ilmu. Orang yang datang ilmu itu tahu kalau ilmu yang begini saya tanya ke siapa, itu semua orang juga tahu. Apalagi Nabi dan para sahabat itu suka saling mengabari. Di antara kami yang ahli ini siapa, yang ahli ini siapa, itu dikabari. Umpamanya kalimat afroduna Zaid, orang yang paling ahli ilmu faraid adalah Zaid. Wa aqdana Ali, yang paling ahli dalam ilmu pengadilan, masalah pengadilan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian yang paling tahu tentang halal haram, ilmu halal haram, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi sahabat itu saling mengabari, Pak, siapa yang paling ahli apa di antara kita. Jadi kalau ada apa-apa nanya pada ahlinya. Tapi kalau lagi kumpul begini, Pak, ditanyalah sahabat yang ahli itu, dia lempar ke yang lain. Coba tanya yang lain ini. Padahal dia yang ahli. Begitu muter-muter dia balik ke dia lagi. Dia yang harus jawab, memang dia yang ahli. Tapi begitu hati-hatinya orang mengeluarkan jawaban. Bukan kayak kita asal jeblak keluar kalimat hari ini, asal ketik, asal mengeluarkan jempol ting. Anda pikir jempol nggak bikin masuk neraka? Betulan, Pak. Ini masalah kualitas generasi, dan kualitas generasi memang bisa dilihat dari ucapan, dari lisan, baik lisan mulut atau lisan pena. Memang bisa dilihat dari situ tentang kualitas generasi itu. Masyarakat sakit atau masyarakat sehat bisa dilihat dari situ. Baik, kita kembali. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghasilkan seperti itu kurang lebih angkanya. Kalau kita baca bukunya, ini seorang jenderal Irak sudah meninggal rahimahullah ta'ala. Tapi beliau sangat fokus di dunia sejarah, yaitu Jenderal Mahmud Syed Khattab. Beliau punya buku judulnya Qadatul Nabi, para panglima Nabi, panglima perang. Beliau mengungkap luar biasa di buku itu tentang dengan sangat detail tentang tema panglima. Jadi sekarang kurang apa? Anda mau nanya apa, kitabnya ada. Semua sumbernya langsung dari Rasul, karena ini pendidikan terbaik Rasul. Diungkap di situ 38 nama. Detail sekali dengan datanya. 38 panglima yang dimiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma 38, Pak, itu nutup Persia, nutup Romawi. Itu kualitas orang. 38 itu kan tinggal sepojok, itu 38 itu, ya kan? Kualitas 38 itu loh kayak apa? 38. Tentu Khalid bin Walid yang antum tahu, yang Anda semua tahu, itu hanya salah satunya. Memang ini panglima yang juga dahsyatnya luar biasa. Itu kebesaran Romawi, dia di Persia posisinya, teman-teman. Waktu zaman Abu Bakar, zaman Umar, mulai digerakkan pasukan ke Persia dan Romawi. Posisi Khalid itu tugasnya sebenarnya di Persia, di timur.
Tapi begitu pasukan sebagian digerakkan ke Romawi, maka Khalid diminta untuk bergerak ke arah Romawi. Dan dengan sangat mudah, dengan luar biasa, dalam keadaan yang sangat amat tidak berimbang. Bayangkan 200 ribu pasukan Romawi di perang Yarmuk itu, muslimin hanya punya 30 ribu orang saja. Sangat tidak berimbang. Sudah gitu itu negeri-negeri mereka. Tapi Khalid dengan strategi yang sangat canggih bisa memenangkan pertarungan. Khalid bin Walid itu bukan satu-satunya, kan di sana ada orang-orang manusia panglima hebat. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu salah satunya, Amr bin As di sana juga ada, dan seterusnya. Dan Khalid begitu ditanya, sepertinya Anda kuasai betul medan ini, karena dia ngatur pasukan geser sana geser sini, putar sana putar sini, diatur sedemikian luar biasa sampai menang dengan pasukan sekecil itu. Jawaban Khalid sederhana, hadza mal'abi, ini tempat main saya dulu. Jadi begitu mudahnya, jauh tempat main saya. Antum tahu kalau biasa main di sebuah tempat kan, harus kuasai betul wilayah itu. Jadi kualitas sampai seperti itu. Selesai urusan negeri Syam, selesai urusan Al-Quds di masa Umar, muslimin masuk ke Al-Quds. Setelah Al-Quds nyebrang sedikit kan masuk Mesir. Itu Umar tidak setuju, itu sudah masa Umar radhiyallahu anhu. Tapi Amr bin As meyakinkan kepada Umar. Kata Amr bin As, karena Amr bin As orang yang paling paham tentang Afrika. Karena sejak sebelum masuk Islam pun Amr bin As radhiyallahu anhu itu sudah bolak-balik Afrika. Maka ketika menjelang sudah selesai urusan Al-Quds, wilayah Syam, kemudian mau nyebrang masuk ke Mesir, Umar bilang jangan, saya khawatir. Amr bin As mengatakan tidak, ini ngobrolnya bukan ketemu Pak. Karena Amr bin As di negeri Syam, Umar bin Khattab di Madinah, jadi jaraknya jauh Pak. Jadi surat-suratan itu. Kata Amr bin As, Mesir itu wilayah yang pertahanannya lemah tapi kaya raya. Diyakinkan oleh Amr bin As. Gitu. Dan nyata. Ya sudah, karena kamu yang paham, maka yang begitu, karena dia yang paham, dia yang mimpin. Dan nyata, Mesir yang membuka adalah Amr bin As. Dari Mesir terbukalah seluruh daratan Afrika atau wilayah daratan Afrika bagian utara dimulainya. Dan itu nanti yang mengawali masuk ke daratan Eropa melalui Spanyol. Hadirin, begitu itu dimulai dari Panglima Nabi, kalau hitungan Mahmud Syed Khattab hanya 38 orang. Panglimanya. Ini kualitas generasi apa yang kayak seperti ini? Jelas, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian memang sebaik-baik generasi yang pernah dikeluarkan untuk manusia, amar ma'ruf nahi mungkar, beriman pada Allah. Hadirin dirahmati Allah. Karenanya Nabi Muhammad SAW tiba-tiba bisa melahirkan generasi yang tidak pernah ada di Jazirah Arab. Tidak pernah ada, wong Jazirah Arab itu bapak moyang mereka di masa Persia Romawi, seperti tadi saya katakan, tidak pernah dianggap sama sekali. Tidak pernah dianggap sama sekali. Tiba-tiba hadir generasi seperti itu sangat mengejutkan, sangat mengagetkan. Nah, mari kemudian hadirin kita lihat. Yuk kita lihat sekarang bagaimana hal itu bisa terjadi. Bagaimana generasi itu bisa lahir. Dan ini penting untuk kita semuanya. Karena hari ini muslimin seperti ayam kehilangan induknya. Gak tahu siapa yang mimpin, gak tahu kemana, sekalinya mimpin orang gak jelas, orang kafir atau apa. Muslimin kasihan, bingung. Begitu ada yang disakiti gak tahu mengadu kemana. Walau muslimin dalam keadaan sudah mulai lemah. Tapi ketika muslimin umpamanya punya sultan di Turki sana, Abdul Hamid II contohnya. Abdul Hamid II itu sudah tahun 1900 Pak. 1900. Muslimin sudah mulai drop itu keadaannya, sudah mulai lemah. Tapi sepanjang ada Sultan Abdul Hamid II sebagai pemimpin muslimin di seluruh muka bumi itu, begitu masyarakat Aceh dihalangi oleh penjajah Belanda untuk pergi haji, nggak boleh pergi haji, dilaporkan ke Abdul Hamid, Sultan Abdul Hamid II di Turki. Abdul Hamidnya di Turki. Abdul Hamid yang ngamuk di ruang kerjanya Pak. Dipanggilnya para perdana menteri, dipanggilnya para dubes, duta besar. Panggil duta besar Belanda, panggil duta besar Inggris. Suruh sini.
Itu yang terjadi bukannya mereka menghalangi, Pak. Malah mereka diwajibkan untuk membiayai keberangkatan masyarakat Aceh yang mau haji. Kasih hukuman sekalian. Jadi muslimin tahu kemana mengadu, Pak. Karena punya induk. Makanya indah sekali. Hari ini nggak tahu, udah namanya anak nggak ada ibunya gitu, Pak. Ya. Berantem aja sendiri kerjaannya. Cekcok aja kerjaannya, cakar-cakaran sana, cakar-cakaran sini, nggak tahu, saya nggak tahu. Dan itu musuh Islam senang sekali, karena muslimin itu kalau tenang, kalau muslimin itu anteng gitu, Pak, dia membangun, dia akan besar dan membangun dirinya, negeri muslimnya, dan bahkan siapapun yang bukan muslim nyaman hidup bersama muslimin. Itu sejarah muslimin. Itu kalau muslimin tenang, makanya muslimin tidak akan pernah dibuat tenang. Karena kalau tenang pasti muslimin besar. Ya, makanya kalau antum juga termasuk bagian yang senangnya berantem, ya antum bagian dari skenario itu. Senang hanya berantem, nggak ada habisnya. Energi Anda luar biasa untuk berantem. Saya tidak tahu dari mana dapatnya. Andai energi itu dipakai untuk membangun kebaikan, betapa dahsyatnya. Baik. Hadirin dirahmati Allah. Ternyata yang kita lupa dan lalai adalah tema kepemimpinan itu, tema imamah itu. Ternyata sudah dimulai dititipkan visinya sejak di rumah tangga kita masing-masing. Kepemimpinan itu sudah harus dibangun sejak di dalam rumah kita. Bukankah doa yang sering kita panjatkan Allah sampaikan dalam surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kata belakang itu apa? Imam. Apa arti imam? Pemimpin, imam. Nanti para ahli tafsir menyampaikan itu imamatuddin. Nah, ini lebih bagus lagi nanti pembahasannya. Imamatuddin artinya kepemimpinan dalam urusan agama. Dan memang begitu. Karena dulu masyarakat Bani Israel, kana Banu Israel yasusuhum anbiya'uhum. Dulu masyarakat Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi mereka. Kullama halakan nabi khalafahun nabi. Setiap seorang nabi meninggal diganti nabi yang lainnya. Tetapi yang mimpin mereka adalah nabi. Para nabi tentu imamatuddin. Adalah seorang yang mereka adalah para nabi adalah mereka yang merupakan pemimpin di agama. Sekaligus itu pelajaran mahal. Bab kepemimpinan itu ternyata bukan hanya masalah Anda ahli strategi. Bukan hanya masalah Anda ini ahli di dunia politik. Jauh sekali. Bukan itu. Imam Al-Mawardi di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, beliau mengatakan bahwa definisi as-siyasah asy-syar'iyyah itu, kalau terjemahan enggak enaknya politik Islam gitu ya, Pak. As-siyasah asy-syar'iyyah, beliau mengatakan siyasah syar'iyyah itu 2 poin. Yang satu adalah hirasatuddin, yang kedua siyasatud dunya. 2. Jadi tema kepemimpinan dalam Islam itu dia bertugas 2 hal besar. 1 hirasatuddin, jagain agama kerjaannya, Pak. Makanya mau dia dilabeli Islam, mau dia dilabeli kelompok Islam, asal dia mimpin kok tidak menjaga Islam ini, bukan pemimpin syar'i yang diharapkan. Jadi sederhana, Pak. Apalagi kalau berani mencederai Islam dan ulamanya, atau mencederai muslimin dan agamanya, jelas bukan itu yang diharapkan. Karena tugas dalam kepemimpinan itu yang satu jaga agama, hirasatuddin. Baru yang kedua adalah siyasatud dunya. Nah, semua urusan dunia kita ini di semua bidang ini, kita siasati, kita buat strateginya. Siasat itu dibuat strateginya maksudnya. Buat strateginya tentang kehidupan dunia. Itulah dalam Islam yang dimau, tentang kepemimpinan itu. Lah kalau dia tidak mengerti agama, dia tidak hadir bersama agama ini, terus bagaimana dia mau menjaga agama ini? Orang itu kan mau menjaga ketika merasa itu berharga kan Bapak Ibu, betul ya? Kenapa saya jagain handphone saya supaya nggak hilang? Karena saya tahu dia berharga buat saya. Bagaimana orang mau menjaga agama ketika memimpin? Wong dia tidak merasa berharga agama ini di kepala dia, di kehidupan dia tidak merasa berharga.
Makanya itu sudah Allah titipkan tentang visi kepemimpinan itu dimulai dari keluarga kita masing-masing. Di doa kita jelas, ya Allah Rabb kami, anugerahkan kepada kami, pasangan kami, keturunan kami yang menyejukkan mata kami dan jadikan kami bagi orang-orang bertakwa imam. Kami jadi imam, pemimpin. Imam bagi orang-orang bertakwa. Dan itu kenapa kemudian para ahli ilmu mengatakan bahwa itu imamatuddin, karena memang harus bermula dari agama. Makanya kalau Bapak Ibu melihat pemimpin pertama muslimin sepeninggal Nabi, para pemimpin yang awal-awal yang disebut dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidun itu, Al-Khulafa Ar-Rasyidun itu dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian ditutup dengan Hasan putra Ali radhiyallahu anhuma. Dan kepemimpinan tertinggi sahabat berakhir di setelahnya, itu Muawiyah radhiyallahu anhu, tapi sudah disebut masuk di masa dinasti Bani Umayyah. Lihat kepemimpinan ini, semuanya ahli ilmu. Semuanya ahli ilmu agama. Semuanya orang-orang yang taat dalam beragama. Baru layak jadi pemimpin. Baru layak jadi pemimpin, Pak. Dan umpamanya kalau kita melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka ini orang-orang yang masuk di dalam jajaran mereka yang berhak mengeluarkan fatwa. Kemudian memimpin. Itu dahsyat luar biasa. Mereka yang punya kesadaran tinggi terhadap agamanya, maka mereka lah yang akan memperjuangkan agamanya, dan itulah tugas seorang pemimpin. Nah, hadirin dirahmati Allah. Jadi ternyata tugas kepemimpinan itu sudah Allah titipkan visinya sejak di rumah. Maksudnya begini, kalau punya anak, Bapak Ibu, kalau punya anak nih, maka Anda punya tugas mendidik mereka jadi imam bagi orang-orang bertakwa. Levelnya tidak rendah, levelnya tinggi. Sudah ini masyarakat bertakwa, pemimpinnya anak Anda. Apa tidak tinggi itu? Masyarakat bertakwa itu tinggi sekali. Pemimpinnya anak Anda lebih tinggi lagi. Itu yang Allah mau. Bukan kok punya rumah tangga sejalan-jalannya tanpa visi, nggak jelas mau ngapain saja. Pokoknya nikah, punya anak, udah sekolahin, kerja, beres. Itu mah bukan visi keluarga muslim. Dan itu tidak masuk bahkan di doa kita Rabbana hablana tadi itu. Tidak masuk. Sama sekali tidak masuk. Kalau keluarga-keluarga ini punya kesadaran bahwa ternyata kepemimpinan harus dilahirkan di rumah kita. Dan itu artinya bapak ibunya harus mengerti cara mendidik anak menjadi pemimpin. Itu dahsyat. Saya sering berikan contoh. Saya berikan contoh sering, Pak. Saya lihat contohnya. Pemimpin itu kan salah satu tugasnya adalah musyawarah kan. Syura. Dan itu Allah perintahkan kepada sang pemimpin besar, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Salah satu tugas Nabi di ayat itu, dan dipuji Allah atas kepemimpinan beliau. Karena rahmat Allah maka lembut hatimu wahai Muhammad. Kalau kasar hatimu orang kabur, lari dari sekelilingmu. Betul enggak Pak? Anda mau orang pinter sekalipun, Anda orang pinter, orang ahli, tapi kalau Anda kasar, orang tidak suka. Tidak suka. Maka Nabi dipuji karena kelembutannya. Dan kelembutan itu hadir karena rahmat Allah. Ini juga nanti salah satu dalam ciri kepemimpinan dalam Islam. Lembut Pak. Nanti kita lihat hadis Nabi SAW. Maka kata Allah, kalau kamu kasar hati maka mereka lari dari sekelilingmu. Maka maafkan mereka, artinya maafkan rakyatmu, maafkan sahabat-sahabatmu. Makanya kalau jadi pemimpin gampang ngambek Pak, nggak cocok jadi pemimpin. Jadi Anda mohon tahu diri, ya. Kalau gampang tersinggung, gampang ngambek, tolong Pak, mendingan mundur daripada masuk neraka. Beneran Pak. Pemimpin itu kalau adil jaminannya surga Pak. Imamun adil,
Pemimpin adil itu nomor satu yang disebut Nabi yang berhak mendapatkan perlindungan saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah nanti di hari akhir. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Nomor satu imamun adil. Pemimpin yang adil, begitu pentingnya imam adil. Tapi kalau pemimpin itu mati dan masih punya tanggungan nipu rakyat, dijamin masuk neraka. Itu kalimat Rasul juga. Kalau ada orang yang mati, pemimpin, mamin rajulin yasra'ihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashin lira'iyatihi illa haramallahu alaihil jannah. Allah haramkan surga bagi dia. Kalau dia jadi pemimpin, mimpin rakyatnya, mati kok masih nipu rakyatnya. Belum ada tanggungan nipu yang belum ditobati, Pak. Susah, makanya tadi saya katakan, ini bukan wilayah sembarang menjadi pemimpin itu. Itulah mengapa ketika Rasul diminta untuk berlapang hati ini, diminta berlapang hati karena begitulah pemimpin itu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, lebih tinggi lagi nih. Dan mintakan ampun bagi mereka. Makanya antum tahu Bapak Ibu tahu kan Rasul itu malam-malam gitu sendiri gelap suka jalan ke makam Baqi. Makam Baqi. Jalan, ngapain Nabi malam-malam ke makam? Nabi mendoakan para sahabatnya yang telah wafat duluan. Itu hatinya terikat bahkan dengan rakyatnya yang sudah wafat. Nyari pemimpin yang begitu, Pak. Bukan rakyat dijadiin tangga, begitu naik ke atas tangga dibongkar. Itu tidak masuk di wilayah pemimpinan, enggak ada. Bahkan sudah meninggal sahabatnya. Nabi itu punya kunjungan rutin ke Uhud. Kenapa? Karena di Uhud dimakamkan 70 sahabat Nabi yang syahid. Nabi kunjungi, rutin kunjungannya sampai menjelang beliau sakit, menjelang wafat itu. Sehingga kunjungan terakhir Nabi mengunjungi dengan cara yang sangat mengharukan. Nabi lama mengunjungi berdirinya. Kemudian Nabi berkata, ini adalah kunjungan terakhirku untuk kalian. Jadi Nabi, dan betul setelah itu Nabi tidak berkunjung lagi karena Nabi sakit, kemudian Nabi wafat. Nah, hadirin rahmati Allah. Maka kalimat setelahnya wasyawirhum fil amri, musyawarahkan. Nah, coba lihat ya, tugas pemimpin itu memang musyawarah. Sehingga para sahabat mengatakan kami belum pernah melihat ada orang yang paling banyak musyawarah melebihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu bukan pemimpin otoriter, Pak. Nabi itu orang yang paling banyak minta saran ke sahabat-sahabatnya. Loh, apa Nabi ini kan dibimbing wahyu, Pak. Kalau dibimbing wahyu itu artinya apa? Kalau dibimbing wahyu itu artinya bahkan tidak musyawarah saja, Allah langsung kok yang bimbing, Jibril langsung yang bimbing. Tapi segitunya Nabi masih musyawarah. Lah kita loh yang bimbing siapa? Maka musyawarah itu, dan masalahnya kita juga tidak tahu musyawarah itu dalam Islam kayak apa caranya. Musyawarah itu bukan rapat loh, Pak. Kita suka membayangkan musyawarah itu punya cara sendiri. Asyura itu punya dalam Islam punya cara sendiri. Dan itu makanya itu diajarkan, dilatihkan. Nah, bayangkan kalau ini bagian yang harus ditanamkan di rumah kita, karena itu semua tadi poinnya, dari mulai kelembutan hati, memaafkan, memintakan ampun, bermusyawarah, kemudian faida azam tafatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah punya tekad, tawakal, bismillah berangkat. Enggak ada lagi mundur maju, mundur lagi. Begitu, ayo siap. Enggak lama kayaknya enggak jadi deh. Itu enggak cocok jadi pemimpin, Pak. Kalau punya azam, punya tekad, tawakal, berangkat. Bayangkan sebagian sifat-sifat pemimpinan ini, Pak, itu karena visi keluarga salah satunya kepemimpinan itu harus dilatihkan di anak-anak kita. Harus dilatihkan di anak-anak kita. Semua sifat itu, sifat lembut tadi umpamanya, sifat mudah memaafkan. Di rumah itu tugas rumah, jadi tugas rumahan ini, Pak. Kepemimpinan itu tugas rumahan awalnya. Kalau ada apa-apa musyawarah. Belajar musyawarah antara anak dengan bapak, kakak dengan adik, adik dengan kakak dan seterusnya.
Belajar musyawarah. Kalau minta apa-apa pakai ngambek, ya kan? Kalau minta apa-apa pakai ngamuk, ya, pakai nangis, kejer dan seterusnya. Bapak ibunya juga tidak bisa ngelatih untuk mencoba musyawarah. Kakak sama adik kalau rebutan mainan, Pak. Kalau rebutan mainan ya rebutan, berantem nggak ada ujungnya, ya kan? Tidak pernah bisa diajari musyawarah karena bapak ibu juga nggak ngerti cara ngajari musyawarah kakak adik. Terus nanti umpamanya jadi anggota dewan, itu kalau musyawarah walau masuk di dewan perwakilan atau majelis permusyawaratan, ya kan? Ya musyawarahnya pakai banting kursi, Pak. Karena memang itu kebiasaan kecil yang belum selesai. Itulah kenapa visi kepemimpinan itu diletakkan di rumah. Diletakkannya di rumah oleh Allah. Ya tugas kita ini ngelatih. Tentu nanti pendidikan punya peran yang sangat luar biasa, tapi bermula dari situ. Hadirin rahmati Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendidik para sahabatnya tentu bermula dari tadi tema waja'alna lil muttaqina imama, imamatuddin, imamah kepemimpinan agama itu. Makanya para sahabat Nabi itu dididiklah dia dengan pendidikan agama sampai pada tahap yang mumpuni. Karena calon pemimpin imannya tipis, agamanya tipis, ya kan? Baca Al-Fatihah nggak beres, sholat nggak bener umpamanya. Terus bagaimana? Bahkan mungkin malah nggak sholat pemimpinnya. Pemimpin nggak sholat, terus apa yang diharapkan? Karena itu batas paling bawah pemimpin, tidak boleh kita angkat senjata pada dia. Karena nanti ada hadis Nabi yang Nabi ditanya oleh para sahabat, ala nunabidhuhum biasyafina, boleh nggak kita angkat pedang-pedang kami ya Rasulullah kepada pemimpin? Kata Nabi, la ma'aqamus shalah, tidak sepanjang mereka masih mendirikan sholat. Jadi sholat itu batas paling bawah, Pak. Nah kalau Anda disuguhi calon pemimpin sholat aja enggak, terus dipilih, gimana ceritanya? Gimana ukuran ceritanya, bagaimana? Itu batas paling rendah, paling bawah. Masih mau sholat itu udah batas paling rendah, Pak. Yang kalau mimpin insya Allah nggak berhasil. Lu cuma sholat toh. Urusan ini kan banyak urusannya, bukan sholat, cuma sholat saja modalnya. Tapi lumayan gitu, Pak. Lumayan. Maka oleh Nabi para sahabat calon pemimpin itu dididik agamanya itu begitu luar biasanya. Dan lihat Bapak Ibu, umpamanya contoh, saya kasih contoh, Pak. Ini pemimpin ahli ilmu besar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas itu Bapak Ibu, umuran SD, Pak. Kalau di kita SD, kurang lebih umur SD, di bawah 12 tahun. Umur SD itu ketemu sama Nabi. Sama Nabi dibonceng di belakangnya, pakai kendaraan zaman dulu ya, dibonceng di belakangnya. Dinasihati, anak umur SD, dinasihati Nabi. Tapi nasihatnya kualitasnya kualitas pemimpin. Ini disiapkan calon pemimpin dan memang kelak jadi pemimpin besar. Kelak jadi pemimpin besar. Ya gulam, nak, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, kata Nabi. Jagalah Allah, Allah kau jumpai ada di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kau minta, nak, minta sama Allah. Kalau kau minta tolong sama Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, nak, kalau semua umat ini, semua orang nih sepakat untuk membantumu, untuk memberimu manfaat, itu tidak akan pernah terjadi kecuali memang itu takdirmu. Lihat, Pak, kualitasnya jadi itu anak SD. Ada gitu Bapak Ibunya pernah nasihati anak SD kayak gitu? Pernah? Ini karena Nabi menyiapkan calon pemimpin gitu loh, Pak. Ini SD, Pak. Jadi siapkan pemimpin itu begini model nasihatnya. Wa'lam law ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in la yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu 'alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Nabi, kalau umat ini sepakat untuk mencederaimu, untuk membahayakan dirimu, itu tidak akan pernah terjadi, nak.
kalau itu bukan takdirmu. Indah sekali kan? Makanya pemimpin Islam tuh nggak pernah takut apa-apa, Pak. Ditekan sedikit melintir, ditekan takut ya, karena memang tidak belajar akidah ini. Ini anak SD disiapkan jadi calon pemimpin gitu. Lihat ya, nggak pernah takut kalau sudah gitu. Anda boleh ancam saya semua, tapi sepanjang bukan takdir saya nggak akan kena saya. Itu peluru berhamburan, Pak. Kalau di peluru itu nggak ada nama saya, nggak akan mati saya. Kira-kira begitulah. Kira-kira. Ada kekuatan akidah orang, Pak. Itu disiapkan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, suhuf telah kering. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, wa'alam anna nasr ma'as sabr wa annal faraj ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Gitu ya. Kenalilah Allah saat kamu lapang, nanti Allah mengenalimu saat kamu sempit. Ya Allah, lihat nasihat-nasihat apa ini, Pak? Nasihat luar biasa, anak SD. Kenali Allah saat kau lapang, nak. Lagi sehat, lagi banyak uang, lagi jaya. Kenali Allah. Nanti saat ada masanya sempit, Allah kenal kamu. Nah, indah sekali. Ketahuilah, pertolongan itu datang bersama kesabaran. Solusi itu datang bersama kesulitan. Indah bukan? Iya, Pak. Dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Itu cuma contoh, hadirin. Betapa luar biasanya Nabi menyiapkan generasinya, calon pemimpin besar. Ya, jadi saya cuma nitip generasi yang ada dititipkan Allah pada Bapak Ibu. Itu umatnya Nabi Muhammad SAW, Pak, Bu. Ya. Nanti ditanya Allah kita di akhirat, anakmu kok cuma begini doang jadinya? Gimana ceritanya kamu hidupnya? Anak kok cuma kayak gini, padahal visinya wa ja'alna lil muttaqina imama. Setinggi itu loh kok jadinya cuma kayak begini. Jadi kacung aja nggak sukses, Pak. Loh, gimana, Pak? Ngekor aja nggak berhasil. Buru-buru berhasil dengan doa yang diharapkan itu. Nah, Rasulullah SAW, hadirin, itu mengajari sahabat satu persatu, Pak. Diajari tema-tema ini dan disiapkan betul dengan dalam tema kepemimpinan itu. Contohnya, ini contoh umpamanya hadis Rasulullah SAW. Dan juga Bapak Ibu juga harus tahu bahwa kalau namanya kepemimpinan umum, itu semestinya memang harus dianalisa dan tidak boleh semua orang memasukinya. Tidak boleh semua orang memasukinya. Hanya mereka-mereka yang telah siap dan disiapkan yang boleh memasukinya. Dan kita semua juga tahu bahwa bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai mengingatkan sahabat yang memang tidak layak memimpin. Jadi pemimpin umum nggak layak. Contohnya yang paling sering kita dengar adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari itu, Bapak Ibu, kalau tingkat soleh jangan ditanya solehnya. Solehnya luar biasa. Dunia itu minat aja enggak dia, Pak. Minat aja enggak. Dunia itu betulan, ini bukan kalimat hiperbola. Dia itu dunia itu minat aja enggak. Tabungan tuh enggak punya. Kan kita yang punya tabungan. Kalau menurut Abu Dzar, kalau Anda punya tabungan, cacat tawakal kalian. Kenapa? Rasul pernah bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut thair, yaqdu khimasa wa yaruhu bitana." Kalau betul tawakal kalian pada Allah, kalau tawakalnya betul, maka Allah akan berikan kalian rezeki seperti burung. Pagi hari seperti ini, keluar perut kosong, sore hari pulang perutnya sudah penuh, sudah kenyang. Burung apa punya rekening, Pak? Apa burung punya gudang beras begitu? Tawakal burung, Pak. Sudah Allah pasangi GPS di sini untuk nyari di mana rezekimu hari ini. Terbanglah tuh burung. Kosong perutnya, pulang-pulang kenyang. Kalau tawakalmu sebagus itu, ini kata Nabi, kalau tawakalmu sebagus itu, maka kau akan diberikan Allah rezeki seperti burung dikasih rezeki. Nah, Abu Dzar memahaminya ya lurus-lurus saja, Pak. Kalau gitu nggak perlu punya simpenan. Burung nggak punya simpenan. Walaupun punya simpenan itu ternyata juga diajari Nabi SAW. Tapi Abu Dzar saking orang tuh jaga diri, Pak. Sampai seperti itu.
Kesolehan Abu Dzar enggak minat kok sama dunia. Abu Dzar itu, kalau ada Abu Dzar, sudah jelas Nabi yang bersabda. Tapi menurut Abu Dzar kok sabda Nabi ini kok gampang bener dapat surga. Itu enggak setuju dia, Pak. Padahal urusan surga kan bukan urusan siapa-siapa, urusan Allah. Nabi juga cuma menyampaikan, tapi Abu Dzar saking solehnya protes, Pak. Gampang bener dapat surga. Karena Nabi menyampaikan siapapun yang mengucap la ilaha illallah masuk surga. Memang begitu kan? Walaupun itu juga gak gampang pasti tidak mudah. Tapi buat Abu Dzar orang yang sangat soleh, dia bilang, ya Rasulullah, wa in saraka wa in zana wa in sarak. Apakah kalau orang itu zina dan mencuri juga masuk surga? Kata Nabi, iya. Makin gak setuju. Ya Rasulullah, tanya kedua, wa in zana wa in sarak. Kata Nabi, iya. Sudah 2 kali nanya itu, nggak puas nanya yang ketiga. Sama pertanyaannya tidak diubah. Wa in zana wa in sarok. Walaupun dia zina, walaupun dia mencuri. Kata Nabi, iya. Nggak puas nanya yang keempat. Saya pikir diubah, nggak diubah pertanyaannya, Pak. Karena saking ini protes. Gampang itu kah? Gitu. Mahal loh, surga Allah itu mahal. Nabi sendiri yang mengatakan surga Allah itu mahal. Ala inna sila'atullahi ghaliyah. 3 kali Nabi mengatakan, ingatlah bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Dan itu surga, kata Nabi. Ala inna sila'atullahil jannah. Maka pertanyaan yang keempat, wa in zana wa in sarak. Wa in zana wa in sarak ya Rasulullah. Kata Nabi, na'am wa in raghima anfu Abi Dzar. Kata Nabi, ya, walaupun Abu Dzar enggak suka. Jadi ini bukan, kamu enggak suka enggak apa-apa. Tapi memang mereka begitu, kata Nabi. Itu maksud saya ceritakan ini supaya tahu bahwa begitu solehnya Abu Dzar. Soleh, amanah. Tapi Nabi suatu hari berkata, ya Abu Dzar, innaka mru'un dhaif. Abu Dzar, kamu tuh orangnya lemah. Soleh Pak, tapi lemah. La tatawallayanna ala tsnain. Jangan pernah mimpin 2 orang. Jadi kalau ada 2 orang jalan, kamu jangan jadi pemimpinnya. 2 orang aja nggak pantas Pak mimpin. Itu Abu Dzar. Dan Nabi katakan, saya sampaikan ini bukan untuk menjatuhkan kamu. Nabi katakan, sesungguhnya aku mencintaimu sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Jadi nyata bahwa saya sampaikan ini bukan untuk menjatuhkan kamu. Justru karena aku cinta ke kamu, kamu jangan masuk wilayah kepemimpinan. Gitu loh Pak. Jadi kalau ada Bapak Ibu ngelihat di kanan kiri, kalau ada saudara-saudara yang nekat ya kan, ngelamar jadi pemimpin dan Anda tahu dia orang lemah, bacakan kalimat ini. Oke? Karena cinta saya padamu, sebagaimana saya mencintai diriku sendiri, maka saya ingatkan kamu orang lemah, jangan pernah mimpin 2 orang. Gitu ya Pak? Oke, ini kalau di gerilya kayaknya Jawa Timur sepi nih Pak jadinya. Kita buat gerakan Pak, namanya gerakan Abu Dzar. Gerakan mengingatkan Abu Dzar. Setuju? biar kita iya Pak, habis gimana dipimpin orang-orang lemah. Dan Nabi sudah katakan, innaka mru'un dhaif, kamu orang lemah. Jangan. Karena kepemimpinan itu perlu selain tema kesolehan seperti Abu Dzar, memerlukan orang-orang yang kuat untuk itu. Jadi hadirin dimuliakan Allah. Maka Rasul itu orang yang menempatkan para sahabatnya di tempat yang tidak salah, Pak. Karena itu juga bagian dari tugas pendidikan sebenarnya. Tugas pendidikan, mendidik orang dan menempatkannya di tempat yang tepat. Seperti contohnya, ketika Rasul mengajari betapa tidak semua orang layak jadi pemimpin. Seperti dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW menyampaikan, an-nasu ka'ibili mi'ah la takadu tajidu minhar rahilah. Manusia itu seperti onta berjumlah 100. Ada onta 100. Jadi manusia itu kata Nabi kayak onta jumlahnya 100. Hampir tidak ada 1 dari 100 itu yang layak jadi rahilah. Jadi 1 dari 100 saja susah didapat.
Kalau ada 100 unta itu, kata Nabi, itu persis manusia begitu. Kalau ada 100 unta, itu nyari satu dari 100 saja susah. Yaitu unta yang rohilah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan Sahih Muslim, beliau menjelaskan rohilah itu apa? Rohilah itu unta, Pak. Unta yang layak untuk melakukan perjalanan jauh dan membawa beban yang berat. Ya, Pak? Manusia dari 100 nyari satu yang kayak itu susah. Satu dari 100 yang layak untuk perjalanan jauh. Perjalanan jauh itu kan Anda tahu, lelahnya padang pasir, nafas harus panjang, ya kan? Begitulah. Dan sudah jauh, lelah, dibebani punggungnya dengan beban yang sangat berat. Nah, itu pemimpin. Itu 1/100 susah. Kalau dapat, alhamdulillah. Jadi sudah ketemu angkanya? 1/100. 1/100. Nabi yang kata langsung, Pak. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. 1/100. Nah, 1/100 kan kebayang, Pak. Kalau 200 juta jumlah muslim di negeri ini umpamanya. Jadi berapa yang diperlukan? Berapa, Pak? 1/100 berapa? Dari kalau 200 juta berarti 2 juta. Betul ya, Pak? 2 juta. Anda perlu mendidik 2 juta pemimpin di negeri ini. Enggak banyak, 200 juta. Enggak banyak, Pak. Penduduk Jawa Timur berapa? Penduduk Jawa Timur berapa, Pak? Banyak, Pak, ternyata, Pak, ya. Banyak. Berarti kalau gitu, kalau Jawa Timur bertugas mendidik para pemimpin, jadi nanti Indonesia setiap ngambil pemimpin datang ke Jawa Timur saja. Datang Pak Jawa Timur minta presiden dari Jawa Timur. Jawa Timur minta menteri gitu, Pak. Tapi didiknya di sini, sediakan 2 juta orang. Tuh ini memang PR peradaban, Pak. Bukan hidup sejalan-jalannya begitu, nggak bisa hidup sejalan-jalannya gitu. Kalau kita ikutin Nabi, lihat Nabi sudah sampaikan dengan sangat detail hal itu. Begitu hadirin ya, waktunya sudah habis, sudah lewat 1 menit. Sebenarnya memang pembahasannya luar biasa, pembahasan ini panjang, ya kan? Tarbiyah Qiyadiyah, pendidikan kepemimpinan, itu buku, salah satu bukunya Dr. Munir Qutban, itu 2000 halaman. Itu baru satu buku, 2000 halaman ya, belum buku kitab yang lain. Makanya ya segini saja sudah cukup, insya Allah nanti ya, mudah-mudahan kita paling tidak tahu bahwa kita punya tugas di rumah kita masing-masing. Dia punya visi kepemimpinan supaya negeri ini tidak begini-begini saja. Ya kan? Memang harus istimewa negeri ini karena negeri ini pernah istimewa. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri dan mohon maaf atas salah kurangnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.